benefit yang dikasihkan itu kan berbentuk dana gitu ya. Nah, dananya itu pada saat udah lolos nih, terus penandatangan kontrak, itu tertulis di situ nanti biaya UKT, kemudian biaya hidup. Oke Kak, tadi kan udah dijelasin nih beasiswa unggulan itu bukannya biasanya kapan gitu. Sekarang syarat-syarat buat apply ke beasiswa unggulan sendiri itu apa sih? Bisa dijelasin mungkin? Oke, kalau ini yang aku jelasin untuk jenjang S1 ya, karena kan jenjang S2 itu beda, ada lagi S3 juga beda. Tapi S2, S3 itu nggak terlalu jauh bedanya. Nah, untuk yang S1, khususnya untuk mahasiswa baru, teman-teman yang lulusan tahun 2021, terus kemudian daftar kuliah, dan mau daftar beasiswa unggulan, nah itu persyaratannya adalah yang pertama, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini udah ada formatnya. Kalau dulu aku itu nggak ada formatnya, jadi nggak ada ketentuannya penulisannya seperti apa itu belum ada. Tapi tahun ini ada. Jadi teman-teman tinggal akses aja di website beasiswa unggulannya. Di situ nanti ada format surat rekomendasi. Kemudian yang kedua, surat pernyataan. Surat pernyataan tidak menerima dan tidak akan menerima beasiswa lain yang sejenis. Pokoknya itu juga ada formatnya. Kalau dulu pas aku itu nggak ada formatnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah LOA atau istilahnya surat diterima di perguruan tinggi. Misalkan waktu itu kan aku menggunakan SNMPTN. Jadi waktu itu aku menggunakan screenshotan SNMPTN, terus aku masukin aja, aku input aja ke websitenya. Kemudian yang keempat adalah esai. Esainya dari mulai tahunku yaitu 2017 itu menggunakan temanya itu aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, dan sampai sekarang juga masih tetap itu temanya. Jadi nanti teman-teman bisa browsing gitu ya, itu udah banyak sepertinya di internet, itu udah banyak contohnya. Esainya adalah aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, maksimal kalau nggak salah 5 halaman. Kemudian yang kelima ada foto. Kalau saya dulu menggunakan foto SMA. Jadi kan SMA dulu masih ada foto yang itu ya sih, yang ijazah itu kan masih background merah. Nah itu aku pakai itu. Kemudian yang keenam ada KTP. Jadi teman-teman boleh foto, boleh di-scan KTP-nya, tapi scan-nya berwarna, nggak scan hitam putih ya. Kemudian yang ketujuh adalah ijazah. Ijazah teman-teman yang SMA itu dilampirkan aja di situ. Kemudian yang kedelapan, ijazahnya itu depan belakang ya. Jadi kan biasanya ada 2 halaman gitu. Nah, itu di-scan semua, dijadikan satu PDF. Kemudian untuk ke-8 itu ada rapot. Nah, ini rapot itu di-scan. Di-scan-nya itu dalam bentuk PDF, dijadikan satu file. Di-scan semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian yang ke-9, ini sebenarnya nggak wajib sih buat S1, tapi kalau teman-teman melampirkan itu mendapat nilai lebih, kalau menurut aku ya, yaitu TOEFL. TOEFL, misalkan nih teman-teman TOEFL gitu ya, TOEFL dapat nilai 450 pun, atau misalkan 417, itu nggak apa-apa. Di-inputkan aja, disubmitkan aja. Kemudian yang ke-10, itu sertifikat lomba dan organisasi. Jadi di beasiswa unggulan kan seperti namanya ya, unggul, berarti harus ada minimal 1 sertifikat, entah itu sertifikatnya tingkat kabupaten, jadi minimal adalah tingkat kabupaten, entah itu juara 3 atau harapan, teman-teman nggak apa-apa apply aja gitu. Kemudian untuk yang ongoing, kalau setelah aku ya ongoing, karena pada saat itu aku ketemu dengan teman yang daftar pada saat semester 3. Kalau waktu dulu aku itu tuh masih semester 3. Nah ya, kalau dulu pas 2017, 2018 itu masih semester 3 itu masih boleh daftar. Tapi mulai 2019 kalau nggak salah ya, itu maksimal semesternya adalah semester 2 pada saat daftar. Gitu. Nah, kalau yang ongoing sendiri bedanya dengan yang mahasiswa baru yaitu LOA itu diganti dengan surat keterangan aktif.
biasanya dari fakultas ya, kalau Fakultas, kita kan iya. dari FSM ya sih. Kemudian yang kedua, kita ijazah kalau nggak salah dipakai transkrip atau enggak, Iya, apa sih itu transkrip lengkap namanya? KHS. Transkrip lengkap, KHS, Heeh. gitu. Kalau yang lainnya kurang lebih sama sih. Oke, berarti ada berapa tadi? 8, 9 ya? Ada 10 untuk Oh, yang 10. maba. Oh iya, Iya. oke. Kalau dari persyaratan-persyaratan tadi nih, Cek. Nah, tadi kan ada sempat sertifikat ya. Berarti kalau di Mm-mm. beasiswa unggulan itu sertifikat tuh penting banget gitu ya. Kalau boleh tahu, Eja dulu sertifikatnya berapa, Cek? Kalau sertifikat sendiri, kalau sertifikat setahu aku ya, halo. Iya, Kalau sertifikat, menurut aku ya sebetulnya itu penting buat masuk ke tahap wawancara. Karena pada saat tahap 1 itu benar-benar diseleksi yang punya sertif gitu. Kalau pada saat tahunku ya, yang teman-teman punya sertif itu pasti diloloskan ke tahap kedua. Nah, di tahap 2 itu kalau aku melihat ya, pewawancara itu enggak cuma melihat oh kamu sertifnya banyak seperti ini itu enggak. Seperti kalau aku melihat wawancara itu seperti apa ya, sedang menilai kepribadian kita gitu loh. Jadi pada saat itu, waktu itu aku pertama kali wawancara, dan apa, waktu ketemu sama calon awardee yang lain, aku diajarin, kan aku nggak tahu ya cara wawancara yang baik dan benar pada saat itu tuh seperti apa. Nah, pada saat itu mbaknya itu ngajarin, nanti kalau kamu duduk, kamu salam dulu sama wawancara kamu. Kemudian sebisa mungkin kamu menggunakan kata-kata saya, jangan aku atau jangan gue kalau bahasa bahasa gaul gitu Oh kan. iya, Jangan gue dan jangan aku, kalau bisa menggunakan kata saya. Pokoknya sebisa mungkin yang sopan. Nah, itu bakalan jadi nilai plusnya. Dan sertif sendiri memang wajib. Waktu itu sepertinya aku ndak, pokoknya ada yang provinsi, kemudian ada yang kabupaten. Tapi dulu aku nggak dibatasin kabupaten ya, minimal kabupaten, tapi sekarang dibatasin. Jadi kalau dulu aku tingkat kecamatan pun aku masukin gitu. Terus tingkat kecamatan, dan pada saat itu aku dapat sertifnya waktu SD, aku masukin juga. Tapi pada saat tahun berikutnya dibatasin. Kalau nggak salah 5 tahun terakhir. Iya, 5 tahun terakhir. Gitu. Pokoknya dibatasin 5 tahun terakhir, kemudian tingkatnya adalah kabupaten untuk yang sekarang ya. Oke, Gitu. seperti namanya ya, Cek ya, beasiswa unggulan buat Iya, betul. orang-orang yang unggul. Itu akademik maupun non-akademik ya. Jadi kalau misal kita menang lomba nari, nyanyi gitu kan juga bisa kan ya? Bisa banget. Jadi teman-teman nggak apa ya, misalkan nih Arsy dulu SMA-nya kan bisa nari gitu ya, terus dapat juara tingkat nasional. Arsy daftar aja, dan misalkan jurusannya itu nggak sesuai sama yang Arsy dapat juara, ya nggak apa-apa. Contohnya aja aku kan waktu itu daftar di statistika Undip, dan aku punya sertifnya itu, aku nggak punya sertif Olim yang dapat juara berapa, itu aku nggak punya. Aku punya nih waktu itu Olim, tapi Olimnya itu bukan matematika, bukan komputer seperti itu, tapi Olim IPS. Kemudian sertif yang aku dapat juara itu sertif olahraga, tapi ya nggak apa-apa gitu, yang penting punya sertifikat gitu. Misalnya teman-teman punya yang lain seperti musik atau mungkin percetakan, publikasi, teman-teman SMA udah mempublikasikan jurnal, bagus banget, itu bisa dapat nilai plus gitu. Oke, berarti nggak melulu tentang jurusan yang kita sesuai jurusan yang kita ambil gitu ya, dan nggak terusan betul. tentang akademis, bisa ke non akademik juga kan ya? Iya, yang penting kita tetap
kalau bisa berprestasi pada saat di perkuliahan gitu. Oke, sip, mantap ya. Oke teman-teman, itu tadi persyaratan-persyaratan waktu Eja masuk ke beasiswa unggulan. Mungkin nanti buat lebih jelasnya, nanti kami sertakan itu ya, Ja, web dari beasiswa unggulan di description box. Kalau Instagramnya sendiri aja ada nggak, Ja? Untuk Instagramnya itu teman-teman bisa akses di beasiswa unggulan _RI atau bisa teman-teman tulis beasiswa unggulan Kemendikbud, nanti muncul juga. Oke, nanti kita sertakan di description box aja ya link buat Instagramnya. Nah, sekarang aku mau tahu dong, Ja, gimana sih Eja waktu tahap-tahap agar bisa lolos ke beasiswa unggulan itu, tahap-tahapnya apa aja, terus gimana Eja menjalaninya gitu. Sharing-sharing aja sih. Oke, siap sih. Oke, jadi tadi persyaratannya udah, kemudian kita masuk ke tahap-tahapnya ya. Tahap yang pertama yaitu tahap berkas. Jadi teman-teman yang 10 berkas yang aku sebutkan tadi, teman-teman upload di websitenya BU. Yaitu nanti dikasih ke link di description box. Nah, itu di input ke situ, sama teman-teman ngisi kayak formulir-formulir yang lain, misalkan nama dan lain-lain, itu nanti diinputkan di situ. Kemudian identitas orang tua, kemudian identitas sekolah dan lain-lain nanti ada di situ. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman nanti kan diseleksi tuh sama pihak pimpinan beasiswa unggulan, diseleksi. Nanti kalau teman-teman lolos, di sebelah kiri nanti ada statusnya kan. Statusnya masih tahap 1 atau udah lolos. Nanti kalau misalkan hijau, jadi kalau misalnya masih ongoing tahap 1, nanti warnanya adalah kuning. Kalau teman-teman lolos tahap 1, nanti warnanya hijau, kemudian ada tulisan tahap wawancara. Kalau misalkan warna merah, dari teman-teman nggak lolos di tahap 1. Gitu. Kemudian tahap 2-nya itu wawancara. Wawancara kalau aku sendiri nanti dibagi. Jadi dibagi teman-teman itu domisilinya deket kemana. Kalau waktu itu kan aku deket di Semarang. Jadi aku waktu itu di Hotel Pandanaran, dan tempatnya waktunya juga dijadwalkan. Jadi nggak mesti misalnya teman-teman itu daftar dengan sesama temannya, nanti bisa aja teman-teman itu daftar diwawancarai pada saat tanggal misalkan tanggal 15 gitu ya, nanti temennya kalian itu bisa aja tanggal 17 atau tanggal 18 atau tanggal 16 gitu. Terus kalau udah nanti kan nunggu lagi tuh hasil wawancaranya seperti apa. Kalau misalkan merah berarti nggak lolos, kalau misalkan hijau berarti lolos. Kalau udah lolos nanti teman-teman bakalan dikasih tahu tempat buat tanda tangan kontrak. Nah, mau cerita dikit nih buat tahap 1 ya. Waktu itu kan karena emang info mengenai beasiswa unggulan itu masih minim, jadi 2017 itu kan masih pada belum tahu ya beasiswa unggulan itu apa, dan aku sendiri juga pada saat itu bingung untuk ngurus berkasnya, karena pertama kan waktu 2017 kan aku masih mahasiswa baru, maksudnya masih belum tahu di Undip itu mengurus berkasnya itu seperti apa, kemudian surat rekomendasi itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau di FSM sendiri kan kita ada prosedurnya ya sih, ada prosedur buat ngurus surat rekomendasi. Nah, waktu itu karena aku surat rekomendasinya itu nggak ada format dari beasiswa unggulan, akhirnya karena dari FSM itu harus ngurus prosedurnya agak ada beberapa prosedur, dan aku belum punya KTM pada saat itu karena maba tapi belum bayar UKT. Jadi pada saat itu tuh baru pengumuman UKT tapi kita belum bayar gitu. Berarti waktu awal-awal banget gitu ya. Kemudian aku daftar, kemudian beasiswa unggulannya itu penutupan sebelum selesai pembayaran UKT. Jadi pada saat terentang itu aku kan bingung karena surat rekomendasinya sendiri harus kalau misalkan ke kampus, ke Undip,
itu juga bingung ngurusnya karena belum punya KTM. Kemudian juga masih awam gitu tentang di Undip itu seperti apa ketentuannya dan lain-lain, itu masih bingung. Akhirnya waktu itu aku nge-email basic unggulannya untuk surat rekomendasi itu seperti apa. Nah, waktu itu aku nanya, kalau misalkan nanti tanda tangannya dari SMA boleh tidak? Waktu itu aku surat rekomendasinya dari Pak Kepala Sekolah. Jadi aku minta dari TU untuk buatin surat rekomendasi dengan, kan karena beasiswa unggulan kan memang harus ada sertif ya. Jadi waktu itu surat rekomendasiku tuh aku ngusul dari SMA, tapi dengan ada sertif-sertifnya karena kan buat bukti bahwa ini loh siswa ini tuh berasal dari SMA kami dan sertifnya adalah ini. Kemudian udah dapat surat rekomendasi. Kemudian yang selanjutnya itu masalah untuk yang jadi surat rekomendasi kan dari SMA, sertif. Jadi sertifnya tinggal scan-scan aja kan. Waktu itu aku pakai foto. Kemudian untuk TOEFL, jadi untuk TOEFL di S1 itu nggak wajib, tapi aku saranin banget buat di input juga. Karena menurut aku itu nilai plus buat kita keterima di berkas. Dan kemudian untuk sertifnya, kalau dulu aku kan nggak dibatasin, jadi aku sebisa mungkin aku kasih semua, maksudnya aku inputin semua sertifnya. Dan kalau tahun ini kan dibatasin, nah sebisa mungkin teman-teman itu pada saat SMA, misalkan teman-teman ini sekarang masih SMA gitu ya, masih kelas 2 atau mungkin masih kelas 3. Nah, ini kan ada waktu nih beberapa bulan gitu sebelum ke beasiswa unggulan tahap 2-nya. Teman-teman bisa ikut lomba online. Kan sekarang lombanya kebanyakan online dan pasti sekolahan juga support teman-teman semuanya buat ikut lomba gitu. Nah, kalau misalkan juara nanti juga bisa dimasukin ke beasiswa unggulan. Itu. Nah, tahap satunya udah nih, tahap 1 udah lolos gitu. Terus kemudian kan tahap kedua. Nah, tahap 2 ini ya tadi pada saat aku wawancara, kan aku baru pertama kali wawancara, aku nggak mudeng. Ini wawancara tuh gimana ya? Aduh, ini gimana ya? Kan habis itu kan aku browsing-browsing, aku baca-baca dari YouTube. Nonton dari YouTube gitu kan. Oh, wawancara tuh seperti ini gitu. Terus pada saat itu wawancara juga harus bawa berkas. Jadi harus nunjukin berkas aslinya. Gitu. Nah, pokoknya berkas-berkasnya itu dibawa semua yang kita upload. Kemudian sama kalau nggak salah nanti disuruh print surat baru. Kalau nggak salah surat apa ya? Ada materinya. Aku lupa, itu udah lama banget sih. Aku nggak nyimpen filenya. Nah, itu tuh ada materinya. Pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman lolos di tahap 1, nanti disuruh download suatu file, nanti ditandatanganin di atas materai. Kemudian wajib dibawa pada saat diwawancara. Pada saat diwawancara, pokoknya teman-teman harus datang pada jam yang ditentukan. Waktu itu aku rentang jamnya itu dari jam 9 sampai jam 10. Jadi aku datang, pokoknya aku OTW ke Semarang bawah, kan aku di Hotel Pandanaran. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai sana setengah 8-an lebih. Jadi di sana lebih baik nunggu daripada telat. Pokoknya kalau wawancara lebih baik kita nunggu daripada kita telat. Karena kalau kita telat, kita bakalan udah kayak gugup terus blank semuanya pada saat kita dipanggil. Jadi kita tuh malah nggak fokus gitu. Terus pada saat wawancara itu sebisa mungkin kita ya tenang gitu ya, meskipun nggak tenang sih. Kemudian sebisa mungkin kita jawab jujur, sejujur-jujurnya apa yang kita tulis, apa yang kita submit di websitenya. Misalkan di esainya kan kita menyebutkan aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, di esai itu ya kita harus menggambarkan diri kita sendiri dan itu yang nantinya diceritakan pada saat wawancara. Jadi nanti di wawancara itu ditanyakan biasa kayak identitasnya, kemudian alasan kamu masuk ke jurusan itu apa, kemudian kelebihan dan kelemahan kamu apa, dan orientasi kamu setelah lulus dari jurusan itu tuh mau apa, itu nanti ditanyain. Bahkan waktu itu aku ditanyain skripsi. Jadi pada saat itu ditanyain tentang skripsinya mau ambil apa, Mbak, seperti itu. Berarti tadi ada 2 tahap aja ya, ada berkas sama wawancara.
Nah, setelah wawancara itu berarti langsung diumumin gitu, siapa yang lolos di beasiswa unggulan gitu atau ada masa tunggu atau tahap apa lagi gitu? Oke, jadi habis wawancara itu kita nunggu sih. Jadi sama seperti berkas, kita nunggu. Kalau aku waktu itu kurang lebih 3 sampai 1 bulan ya. Ada pokoknya ada jadwalnya. Nanti bakalan diumumkan itu tanggal sekian gitu. Tapi nyatanya pada saat itu aku mundur beberapa minggu kalau nggak salah. 1 minggu atau 2 minggu gitu. Mundur. Dan ada cerita dikit nih. Awalnya itu pada saat udah kan aku dikabarin bahwasannya udah keluar pengumumannya dan aku lihat itu diumumin di email dan di websitenya. Pada saat diumumin kan di email. Nah, di emailku itu aku tertulis tidak lolos. Nah, aku kan ingin konfirmasi di website. Coba aku lihat di websitenya seperti apa. Oh iya, tulisannya merah. Jadi di email tulisannya belum lolos dan di website itu tulisannya belum lolos juga, warnanya merah. Oke, jadi waktu itu tuh aku cerita ke bapakku kan, karena Pak aku nggak lolos gitu, nggak lolos beasiswa unggulan. Terus kemudian ya aku sempat down juga. Kemudian karena kan udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Terus udah latihan wawancara juga. Kemudian berkas-berkasnya juga sampai minta tolong ke pegawai di SMA buat mintain tanda tangan kepala sekolah. Kemudian udah sampai ke Semarang juga buat mau ngurus yang surat LOA itu, kemudian surat apa yang keuangan juga, yang masalah UKT juga, tapi akhirnya nggak lolos ya, sempet down banget sih. Tapi habis itu kayak nggak jangan down langsung gitu, tetap habis itu ya aku bangkit lagi gitu, aku ngelis lagi beasiswa. Terus aku bilang sama bapak, Pak semester ini nanti bapak yang bayarin dulu ya, nanti tak usahain Kok jadi aku nyari sedih? beasiswa yang lain gitu. Nah iya bener-bener kayak nggak apa-apa lah, bisa lah bisa. Terus akhirnya ya udah aku ngelis lagi, terus aku nyiapin berkas-berkas lagi. Kemudian sebulan kemudian kan itu weekend, pada saat itu weekend aku pulang. Jadi waktu itu Sabtu Minggu kan libur. Nah Jumat itu aku pulang, Jumat siang sorean itu pulang ke rumah. Kemudian tiba-tiba itu hari Jumatnya, Jumat sore mau jam 4 nih, tiba-tiba itu ini ada email dari BU bahwasanya aku lolos beasiswa unggulan, padahal 1 bulan yang lalu itu dikabarin aku nggak lolos, baik di email maupun website kan. Tapi pada saat sebulan kemudian aku dikabarin bahwa aku lolos, jadinya kan kayak ragu gitu kan, loh kok bisa kayak gini. Nah, terus akhirnya aku coba konfirmasi, ngecek ke website kan, websiteku berubah nggak ya? Padahal pada saat itu tuh aku merah gitu, dan aku screenshot juga buat bukti aku nggak lolos gitu, aku nggak lolos Pak, aku nggak lolos Mas gitu kan, karena kan aku punya kakak dan aku nggak lolos Mas. Kemudian sebulan kemudian kok dapet email kayak gini. Nah pada saat aku buka websitenya hijau, berubah hijau. Itu aku nggak tahu kok bisa berubah hijau gitu. Terus akhirnya kan tertulis di email itu aku harus tanda tangan kontrak di Jogja. Nah, masih ragu kan, karena aku wawancaranya aja di Semarang, tapi kok tanda tangannya bisa di Jogja gitu. Akhirnya kan pada hari Senin itu aku sama kakakku kan kerja di Semarang. Aku sama kakakku kan belum berangkat ke Semarang, akhirnya kami nelpon dulu ke pihak, waktu itu aku ke ISI Jogja. Jadi kakakku tuh nelpon ke ISI Jogja, bener nggak sih beasiswa unggulan bakalan ngadain perjanjian kontrak di situ. Dan pada saat itu dijawab, benar, nanti kesini aja, nanti bakalan dikasih tahu tempatnya di mana gitu. Terus akhirnya ya udah, pada saat itu aku dikasih waktu kalau nggak salah 4 hari apa 5 hari gitu setelah dikasih pengumuman itu. Dan itu aku izin kuliah, jadi aku izin kuliah ke dosen. Pada saat itu kan masih maba ya, aku lancang banget tiba-tiba izin kuliah. Aku izin kuliah buat tanda tangan kontrak itu, kalau nggak salah hari Jumat ya, hari Jumat atau hari apa gitu, aku izin, aku ke Jogja naik travel sendiri
uh, kemudian tanda tangan ke isi Jogja, dan itu di situ tanda tangan kontrak itu benar-benar apa ya, ada punishment buat award TBU yang tidak sesuai sama kontrak itu, nanti bisa ditarik lah beasiswanya, bisa nanti teman-teman ngembaliin 2 kali lipat yang udah didapat lah, atau bisa nanti dikurangi beasiswanya, itu ada semua di kontrak seperti itu. Berarti tuh kayak mungkin EJ dimasuk ke kuota tambahan gitu apa ya, Cek? Yang awalnya dia kan tadi kan EJ cerita awalnya itu kan nggak lolos, terus tiba-tiba lolos gitu kan. Berarti itu kayak ada kuota tambahan atau masuk ke waiting list gitu ya? Ada seperti itu ya?